Ya, selamat pagi, siang, sore teman-teman semua. Balik lagi bareng aku Kira dan juga Aku Afif. video ini konsepnya podcast yang bisa teman-teman dengerin tanpa lihat videonya. Cuman kalau mau lihat videonya ya nggak apa-apa juga. Oke Afif, belakangan ini ada topik yang lumayan menyeramkan nih buat programmer. Wah, apa tuh? Tech winter. Wah, musim dingin teknologi. Betul. Menurut Afif sendiri nih, gimana sih pandangan Afif tentang tech winter itu sendiri gitu? Oke ya, mungkin kita bahasnya dari apa dulu itu tech winter gitu ya. Mungkin teman-teman banyak yang belum tahu juga gitu ya. Mungkin kita bahas dari situ. Jadi tech winter itu adalah satu kondisi ya, kondisi di mana saat ini gitu ya, mungkin pernah terjadi juga sebelumnya gitu ya, di mana industri teknologi itu lagi menurun gitu ya. Betul. Dari sisi demand, kebutuhan dari masyarakat juga mungkin ada penurunan gitu. Hal ini mungkin diakibatkan untuk saat ini ya, orang mulai banyak lagi yang beralih dari awalnya semua serba online, sekarang karena COVID udah usai, akhirnya Balik normal balik lagi. normal lagi. Nah, mungkin itu salah satu penyebabnya gitu ya. Nah, tadi kalau ditanya misalkan pendapatnya mengenai tech winter itu seperti apa, memang cukup menyeramkan bisa Betul. dibilang ya, Betul, karena betul. banyak sekali yang terjadi, misalnya layoff. Betul. Itu banyak banget ya. Artinya apa? Artinya perusahaan mengurangi jumlah talentnya gitu ya, untuk melakukan efisiensi supaya menekan budget dan lain-lain gitu. Betul. Jadi tech winter ini sebenarnya nggak cuman ke yang belum kerja pengen nyari kerja ya, Iya, bahkan benar. yang udah kerja pun bahkan menjadi sesuatu hal yang Iya, menyeramkan juga gitu. bener Ya. banget. Karena memang dari segala aspek gitu ya, mereka perusahaan itu pengen gimana caranya supaya mereka bisa tetap survive gitu ya, dengan apa ya, mengeluarkan yang modal tidak terlalu besar gitu. Betul. Dan sebagaimana kita tahu gaji programmer tuh kan gede-gede Gede-gede, tuh. gede-gede banget. Kalau kita lihat tuh jadi pengurangan tuh di sisi banyaknya tuh dari sisi teknikal ya, Iya, yang benar. teknikal itu Technical. programmer gitu, karena emang budgetnya gede gitu di situ Budgetnya ya. gede. Dan sebenarnya kan mereka ya dulu ketika hiring itu pengen cepet gitu ya, fase developmentnya pengen cepet. Dan sekarang mungkin gitu ya, kebanyakan industri IT yang apalagi yang sudah sustain, ya kan aplikasinya sudah jadi. Betul. Mereka nggak butuh lagi banyak programmer karena hasilnya mungkin bisa diperlambat Betul. dari sisi development gitu. Nah, selain itu juga memang tadi ya, gaji programmer yang tinggi gitu, standarisasinya tinggi, mungkin gitu dengan melakukan layoff, mereka bisa menurunkan standarisasi gaji dari programmer itu sendiri gitu ya. Nah, itu tuh ada korelasinya juga sama startup bubble burst ya. Gaji programmer tuh bisa jadi gede-gede gara-gara hal itu juga gitu ya. Iya, benar-benar jadi. Karena dulu tuh sempet ada hijackan Iya, programmer, benar-benar rebut-rebutan tuh programmer. Iya, benar. Makanya gajinya bisa di atas Iya, benar banget. karyawan-karyawan posisi lain gitu ya. Iya. Mungkin waktu itu posisinya adalah memang sangat dibutuhkan gitu ya. Betul. Karena industrinya pun jalan. Nah, beda dengan sekarang gitu. Industrinya udah mulai seret nih. Mungkin gajinya yang tadinya gede banget, akhirnya ya terpaksa nih si perusahaan nggak bisa menyanggupi itu lagi dong ya. Betul. Maka dari itu akhirnya ya dia di-cut lah sedikit demi sedikit gitu ya. Mungkin yang dibutuhkan adalah memang orang-orang yang punya impact besar, mungkin dengan gaji yang tidak terlalu tinggi itu. Nggak terlalu gitu. fantastis itu ya. Benar. Kalau menurutku fenomena yang kulihat dari segi yang udah kerja dan yang mau kerja, misalnya dari yang mau kerja deh. Yang mau kerja pasti dia bakal bersaing sama orang-orang yang udah Benar. punya pengalaman kerja. Benar. Yang tadinya gajinya gede, terus kena layoff, Heeh. terus mulai lagi dari awal, standarnya Iya. jadi dari awal gitu. Nah, buat teman-teman yang ini kan lumayan agak susah ya. Nah, Struggling banget sih. betul, bakal struggling banget. Nah, buat yang teman-teman yang layoff juga bakal banyak pesaingnya ternyata Banyak karena banyak pemain-pemain baru gitu, teman-teman yang baru-baru ngelamar kerja, baru Benar. mau nyoba jadi programmer gitu ya. Benar. Nah, menurut Afif, gimana sih cara kita menyiasati, misal kita coba dari POV ini dulu deh, yang baru mau kerja, gimana cara kita biar bisa istilahnya bersaing lah sama yang udah punya pengalaman gitu. Oke, nah ini mungkin yang baru mau masuk gitu ya. Kalau baru mau masuk itu, kalau saran saya adalah untuk saat ini mungkin ya, ada satu jalur yang bisa diambil, yaitu adalah coba internship dulu. Betul, setuju. Kalau internship kan harus yang belum berpengalaman gitu ya. Iya, justru ketika internship itu ada satu peluang untuk kita bisa di hiring. Betul. Karena mereka akan ngelihat gitu skill kita itu seperti apa, terus juga mungkin kita bisa menyelesaikan problem yang ada di perusahaan itu kayak gimana, dan itu jadi satu nilai plus tentunya untuk kita gitu ya. Betul. Dan itu ada kesempatan untuk bisa ditarik jadi karyawan. Ya,
Dan beberapa perusahaan pun mungkin ada yang ya udahlah kita tarik aja dari anak magang karena udah belajar budayanya, udah adaptasi gitu. Daripada kita hiring seorang profesional yang harus adaptasi lagi, harus belajar lagi gitu ya. Jadi istilahnya kayak kita ngebimbing si anak ini sampai jadi perusahaan gitu kan. Iya, benar-benar. Ya memang mungkin ya kebanyakan orang kenapa nggak mau ngambil internship mungkin karena nggak dibayar misalnya gitu. Tapi kan sebetulnya itu kan nyari pengalaman ya, benar-benar. Jadi ya kalau menurut saya sih ambil aja gitu, karena di situ juga ada proses belajar juga gitu, bukan cuman asal kita dipekerjakan, enggak gitu ya. Dan mungkin kalau lebih enak lagi, apalagi sekarang gitu ya, ada banyak sekali program yang diajukan. Kalau masih kuliah itu udah bisa sebetulnya internship. Kayak Bangkit, Kampus Merdeka, sebagainya. Nah, itu bisa dimanfaatkan. Nanti ketika lulus, udah siap kerja. Harusnya udah punya pengalaman ya. Karena misal kayak Kampus Merdeka gitu, magang di mana, ditukar SKS gitu kan. Kita pengalaman kerja dapat, nilai bagus. Nilai bagus. Itu kan nilainya gede-gede gitu. Ya, otomatis gede nilainya. Kalau kita belajar di kampus gitu ya, mengikuti perkuliahan normal, belum tentu juga nilainya bagus. Nilainya segitu. benar. Dan belum tentu juga misal kita bisa lulusnya pas lulus tuh udah dapet pengalaman kerja gitu ya. Misal kalau misalnya kita nggak ikut program-program kayak gitu. Emang program yang satu itu lumayan membantu banget sih buat teman-teman yang mau jadi programmer dan bingung misalnya sebelum ada pengalaman kalau masih kuliah. Nah, kalau udah beres nih kuliahnya, ya keburu telat, keburu beres kuliahnya, gimana tuh? Sebenarnya sih ya tadi ya, ambil aja nggak apa-apa gitu untuk program internship-nya gitu ya. Teman-teman masih punya banyak sekali kesempatan gitu ya, karena internship itu kan memang mereka-mereka yang justru belum punya pengalaman sama sekali gitu ya, dan tujuannya ya biar punya pengalaman tadi gitu kan. Betul, setuju. Jadi jangan gengsi untuk ngambil internship. Benar banget gitu. Sambil mungkin teman-teman juga bisa sambil nyari ke tempat-tempat yang lain misalnya. Betul. Ada yang lagi hiring misalnya posisi front end, cobain juga gitu ya. Betul. Menarik nih. Nah, misal ada yang kena layoff nih, terus harus berjuang lagi dari awal. Misal tadinya gaji dia let's say 25 juta gitu. Iya. Terus tiba-tiba harus join ikut bersaing di lowongan yang gajinya 15 juta nih misalnya. Turun banget nih kan. Ya, lumayan. Gede banget gitu. Menurut Afif, gimana cara menyiasati ketika itu terjadi gitu? Oke. Di tengah kondisi yang seperti ini gitu ya, mungkin yang paling utama adalah cobalah untuk sedikit menurunkan ego. Betul, setuju tuh. Kenapa? Karena ya kita gitu ya, kalau kita ngelihat ke belakang gitu, memang wah gitu, 25 juta ke 15 juta turun banget gitu. Tapi kan melihat kondisi saat ini gitu, jangankan dapat gaji segitu, orang lain di luar sana itu masih banyak banget yang nyari pekerjaan tuh susah. Betul. Di era tech winter kayak gini gitu. Jadi ya mungkin langkah yang paling utama gitu yang harus itu ya menurunkan ego gitu. Ambil aja dulu lah ya. Ambil dulu aja. Jadi ketika itu ada, misalnya kesempatannya ada, kita ambil, mungkin kita bisa ngambil pekerjaan lain lagi di luar gitu. Benar, untuk tambah gitu, nutupin yang sebelumnya hilang. Bener banget ya. Mungkin jadi carilah sumber penghasilan bukan cuma satu gitu. Tapi dari beberapa sumber penghasilan. Itu kan sesuatu hal yang tidak salah juga gitu. Betul. Kecuali kalau misalnya kita kerja di kantor A, ada kontrak nggak boleh kerja di kantor B, kita malah kerja di kantor B lagi. Kalau itu udah menyalahi hukum, itu sangat tidak direkomendasikan ya teman-teman. Ya kan sebenarnya side job banyak ya, kayak misalkan freelance, bikin web misalkan, ya di kantor front end misalkan, di luar kantor ada yang tolong dong bikinin ini ya, itu kan dikerjakan di luar jam kantor juga. Betul. Itu tidak jadi satu masalah. Misal front end tapi ada proyekan back end di luar yang kenapa enggak gitu ya. Dan kalau bisa pun kenapa enggak. Nah, itulah pentingnya makanya aku pernah bilang kalau kita tuh harus jadi T-shape developer. Siapa tahu ada peluang-peluang lain di luar role utama kita gitu. Benar. Dan bahkan mungkin saja gitu ya, uangnya atau ya pendapatannya itu kan jauh lebih besar dibandingkan pendapatan utama bisa gitu. Bisa jadi gitu. Dan itu ya bener-bener membantu kita lah di era tech winter kayak gini gitu ya, daripada kita ngejar-ngejar sesuatu yang nggak pasti gitu ya. Kalau kita ngeyel pengen gaji tetap sama kayak dulu gitu ya, mendingan cari yang lain gitu. Betul, setuju banget nih. Nah, mungkin teman-teman semoga bisa jadi referensi lah ya hasil obrolan kita sore ini. Menarik banget nih Afif sore ini kita. Tapi kayaknya kita perlu udahin dulu sampai sini. Kalau teman-teman ada topik yang mau dibahas atau ada yang mau ditanyain, bisa langsung komen aja. Sampai jumpa minggu depan.